Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para habaib, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat saya cintai dan saya hormati, Ketua DPD FPI Jawa Barat yaitu Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yang alhamdulillah beliau hari ini terlihat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan, diberkahkan, digampangkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Ustadz Asep. Beliau adalah calon anggota legislatif yang alhamdulillah beliau pun hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesuksesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya salam takdim saya kepada tokoh masyarakat, terutama di sini ada Ketua DPC FPI Jatiluhur yaitu Ustadz Abdul Hamid. Mudah-mudahan beliau panjang. Dan juga salam ini saya sampaikan kepada maupun militer, TNI maupun Polri-nya. Mudah-mudahan beliau-beliau yang hadir di tempat ini, di majelis ini, diberikan kesuksesan di dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang terkhusus salam ini saya sampaikan kepada kaum ibu, kaum bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan sehat walafiat kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan kehadirannya kita, dari mulai kita keluar dari rumah, langkah-langkah kita, Allah berikan pahala yang besar, sehingga ini akan menjadikan amin. Rahimahumullah. Amar ma'ruf nahi munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adzaful iman. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika. Saking penting di antara kalian sekelompok, segolongan manusia yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itu adalah perbuatan yang sangat beruntung. Allah di sini ingin mempertegas kepada kita semua sebagai hambanya bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah satu amalan yang mulia, satu amalan yang penting buat kita semua di dalam kehidupan manusia. Karena mengajak kebaikan tentunya tidak gampang.
karena tentunya ini akan mendapatkan hambatan-hambatan dari ujian, dari berbagai suku, dari berbagai kelompok, dari berbagai golongan, sehingga kita di dalam mengajak pada perbuatan munkar itu akan senantiasa mendapat ujian-ujian tersebut. Sehingga tidak aneh buat kita di Front Pembela Islam di Purwakarta sudah 20 tahun FPI berdiri, tapi yang resminya adalah sudah 19 tahun dideklarasikan. Alhamdulillah dengan berdirinya Front Pembela Islam di Purwakarta, yang tentunya ini tidak mudah untuk kita lalui, untuk kita jalani. Ujian demi ujian, cacian demi cacian, makian demi makian, hinaan demi hinaan, terus tidak pernah berhenti hingga sekarang. Belum lagi media-media mainstream yang selalu memberitakan berita-berita hoak tentang Front Pembela Islam. Bagaimana Front Pembela Islam digambarkan sebagai kelompok yang radikal, kelompok teroris, kelompok radikalis yang selalu katanya mengganggu masyarakat. Padahal lahirnya Front Pembela Islam tiada lain adalah untuk melawan daripada perbuatan kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman yang ada di tengah-tengah kita. Dulu 2000 sampai 2004 itu luar biasa kemaksiatannya. Kalau saya ceritakan mungkin ini tidak akan selesai sampai subuh. Bisa jadi ini bisa berbulan-bulan kalau diceritakan. Bagaimana dulu kemaksiatan yang ada di Jatiluhur luar biasa. Di sini terjadi pelacuran, minuman keras, bahkan tidak segan-segan orang berduyun-duyun berdatang-datang ke tempat pariwisata hanya untuk bermaksiat ria. Saya di sini tidak berbicara bohong, tidak berbicara hoak, tidak memfitnah, tapi ini real dan itu masih ada datanya di kita DPW FPI Purwakarta. Dulu kita datangi Istorabar. Bagaimana Istorabar dulu? Itu ada minuman keras di atas 40%. Bahkan dulu kalau saya mengadakan monitoring ke Jatiluhur ini, dari mulai Istorabar sampai servis di sini, tidak sedikit itu kalau setiap malam minggu kita razia mendapatkan minuman keras sampai 2 truk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum lagi pelacuran-pelacuran. Sering kita mendapatkan laki-laki dan perempuan sedang berkholwat di pinggir-pinggir pantai danau. Mereka tidak segan-segan melakukan perzinahan terang-terangan di muka umum. Mereka tidak punya malu. Mereka dengan bangganya mempertontonkan itu, seolah-olah dunia ini hanya milik berdua, seolah-olah Danau Jatiluhur itu milik berdua. Mereka lupa padahal di belakang FPI sedang monitoring. Dan alhamdulillah atas kerjasama kita dengan Polsek Jatiluhur, atas kerjasama kita dengan Polsek Pariwisata, alhamdulillah dengan Pak Camatnya juga, dengan Pak Lurahnya juga, kita adakan terus-terusan memonitoring, mengawasi, membersihkan daripada penyakit-penyakit masyarakat tersebut. Dan alhamdulillah hari ini buah hasil daripada itu semua saya saksikan sendiri. Luar biasa jamaah membeludak, luar biasa hari ini Jatiluhur adalah DPC FPI yang terhebat. Takbir. Yang lain belum terpenuhi DPRA. Kalau di FPI itu kalau setingkat kecamatan adalah DPC. Nah kalau di tingkat kelurahan adalah DPRA yang tadi ibu-ibu bapak-bapak saksikan bagaimana mereka beliau-beliau kita lantik. Dan mudah-mudahan
dengan kehadiran DPRA yang ada di Kecamatan Jatiluhur ini akan menjadi tonggak buat kita semua, akan menjadi hansip-hansip, akan menjadi pengaman-pengaman, akan menjadi benteng-benteng bagi masyarakat yang selama ini selalu resah dengan minuman keras, kemaksiatan, kemungkaran dan selain sebagainya. Dan mudah-mudahan juga dengan kehadiran DPRA ini FPI akan muncul berbagi, karena hari ini FPI bukan hanya juga dengan kekerasan, bahkan Habib Rizik di Munas ketiga menyatakan bahwa FPI hari ini harus menceraikan daripada kekerasannya. Tidak boleh lagi ada aksi-aksi jalanan, karena tentunya ini menjadi pembelajaran baik kepada yang ahli maksiatnya maupun kepada kita. Tentunya buat FPI capek, Bu, Pak, setiap malam minggu kita turun ke jalanan, belum kita meninggalkan anak istri, dengan resiko kita harus tawuran, berantem, bentrokan dengan para preman-preman penjaga tempat-tempat kemaksiatan. Belum lagi kita nanti dimintai pertanggungjawaban hukum baik di Polsek maupun Polres. Itu pekerjaan yang amat luar biasa tantangannya buat kita. Tapi alhamdulillah berkat dakwah kita, dari mulai kampung ke kampung, dari mulai naik gunung turun gunung, dari mulai kita masuk ke kampung keluar kampung, alhamdulillah FPI sekarang ada di mana-mana. Takbir, takbir. Senang nggak, Bu, FPI ada di Jatiluhur, Bu? Senang apa tidak? Nggak jawabnya si ibu-ibu rada iya ya. Bu, senang tidak ada FPI di Jatiluhur, Bu? Senang apa tidak? Nu teu jangan jawab senang, berarti sigana warungna pernah dirajia ku FPI tah. Tapi alhamdulillah berkat keistiqomahan kita, berkat keikhlasan kita, tentunya kita bukan dengan kebencian, Bu, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ini, tapi sebagai rahmatan lil alamin, sebagai tanda cinta kita. Kita sayang kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang tentunya punya anak, punya keluarga, punya suami, punya istri, yang kalau ini dibiarkan kemaksiatan ini akan meracuni daripada generasi-generasi muda kita. Betul? Betul. Kalau kita tidak cegah dari mulai hari ini, mungkin besok yang pertama kali akan dikirim gempa, akan dikirim banjir, akan dikirim tsunami ataupun angin puting beliung adalah Jatiluhur. Percaya apa tidak, Bu? Percaya apa tidak, Bu? Kamari oge kakarek bendungana luber caina geus rarewas, bunya. Rarewas, Bu. Lamun Jatiluhurna ku Allah dibobolkeun kumaha, Bu? Sieun apa henteu, Bu? Sieun apa henteu, Bu? Ibu-ibuna teu kompak. Sigana api-api itu cenah. Sieun apa henteu, Bu? Kebayang, Bu, lamun bendungan itu pecah, kira-kira kumaha tanu ti Sukasari nyebrang ka dieu, nu di dieu ka Sukasari. Sabaraha poe ta, Bu, nepina ka Sukasari lamun lewat darat kieu. Tapi alhamdulillah ini menjadi berkah buat kita semua. Kita terima dengan lapang dada, kita saling mengingatkan, kita saling tegur, kita saling sapa, kita jaga kampung kita agar supaya para bandar-bandar narkoba, bandar-bandar miras, bandar-bandar pelacuran, jablay-jablay itu segera minggat daripada di Jatiluhur. Kira-kira ku ibu-ibu lamun aya nu jualan miras bakal dikumahakeun, Bu? Lamun aya sarang jablay ku ibu-ibu bakal dikumahakeun, Bu? Di tongkrongan. Si ibu mah di tongkrongan cenah. Bakal dikumahakeun, Bu? Dikumaha, Bu? Diduruk. Ke ibu bakal ditewak ku Polres, Bu. Siap, Bu, ditewak ku polisi, Bu? Siap henteu, Bu? Siap apa henteu, Bu? Tuh
siap ngaduruk tapi ditewak untuk siap, kumaha si ibu teh. Bu, kalau besok anak ibu yang menjadi korban daripada minuman keras, kira-kira ibu akan nerima tidak dengan nasib itu? Terima apa tidak? Salaki ibu ulin ke tempat jablay, narima apa moal ibu? Zinah jeung jablay, narima apa ente ibu? Terus bakal dikumakeun ku ibu? Kawin deui. Sing bener bu, jawab bu. Kira-kira salaki ibu lamun ke tempat jablay ngadon zinah di dinya bu, ku ibu bakal dikumakeun? Ditakol ku panci. Nah, oleh karena itu makanya pentingnya daripada amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu wajib buat semua orang yang mengaku sebagai orang Islam. Bukan kewajiban daripada front pembela Islam, bukan kewajiban juga buat laskar-laskar front pembela Islam, tapi semua yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Betul? Betul? Siap razia minuman keras? Siap razia tempat minuman keras? Siap razia tempat-tempat dongdot? Bener ibu? Lamun isukan EP razia didukung apa moal? Lamun razia ke tempat-tempat maksiat didukung apa moal? Awas bunya, pulang ke EP datang ka dieu kalah ka di baledogan deh. Nah, itulah pentingnya daripada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat kemunkaran, siapa saja yang melihat kemungkaran kemudian dia tidak merubah, maka tentunya ini adalah sebuah kegagalan buat kita. Falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih, tapi apabila dia tidak mampu dengan tangannya, maka harus dengan lisannya. Nasihati dia, ingatkan dia bahwa bahaya Fa'ilam yastati, apabila dia tidak mampu juga dengan lisannya, fabiqalbih, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Wadzalika adzaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Kira-kira ibu-ibu bakal milih nu mana bu? Bade ku panangan, bade ku lisan, apa ku hati? Masa bodoh masing-masing nu penting mah urang teu pipilun. Bade nu mana bu? Bade ku panangan apa bade ku lisan? Bade ku mana bu? Bade ngiringan. Si ibu mah kalangan ngiringan cenah. Fa illam yastati, kata Nabi. Di sini Nabi ingin mempertegas bahwa perintah amar ma'ruf nahi munkar, bahwa perintah ketika kita melihat kemungkaran bukan adalah perintah daripada pilihan. Abdi mah da teu mampu ku panangan mah, padahal tangannya besar, padahal dia punya kekuatan besar, padahal dia punya pasukan, tapi dia bicara tidak mampu. Nah, ini adalah salah kaprah, salah menafsirkan daripada hadis Nabi tersebut. Di sini Nabi ingin mempertegas bahwa ini adalah bukan daripada pilihan perjuangan, akan tetapi adalah tartib daripada perjuangan. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, maka hendaklah rubah itu semua dengan tangan kita. Yang pertama itu, kita punya polsek, kita punya lurah, kita punya RT RW. Ajak kekuatan itu. Untuk apa tujuannya? Untuk melindungi daripada masyarakat. Ajak dialog mereka, ahli-ahli maksiat tersebut. Ingatkan mereka,
silahkan aparat yang bertindak. Tapi kalau aparat kemudian malah diam, aparatnya justru malah membacking, malah mendukung, ya lain ceritanya. Di FPI itu Bu ada prosedur standar. Jadi tidak seperti yang diberitakan di TV, di berita-berita. FPI gedung-gedung ngancurkeun, FPI gedung-gedung ngaduruk, FPI gedung-gedung ngarusak. Tidak seperti itu. Jadi kita punya prosedur standar. Ketika masyarakat merasa resah dengan kemaksiatan, tentunya masyarakat yang mendukung tidak akan pernah kita bela dengan kemaksiatan tersebut. Tapi kalau masyarakatnya merasa resah, sudah dinasehati, sudah didatangi, tapi tetap kemaksiatan itu, malah mereka mengerahkan preman-preman, kemudian mereka datang ke FPI, baru kita akan terima. Diterima pun harus dengan tanda tangan, minimal 100 tanda tangan masyarakat menyatakan bahwa mereka merasa resah dengan kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Nah, setelah kita mendapatkan daripada laporan masyarakat tersebut, maka kita akan datangi polsek setempat, akan datangi camat setempat, akan datangi lurah setempat, akan kita datangi RT RW-nya. Kemudian kita dialog dan kita sampaikan bahwa masyarakat merasa resah. Nah, kalau kemudian kita tunggu 1 minggu, 2 minggu ada tindakan, ya alhamdulillah, berarti selesai sudah tugas kita. Karena itu semua adalah tugas daripada aparat yang harus menjaga masyarakat. Tapi kalau aparatnya malah diam, lurahnya diam, camatnya diam, dalam waktu 1 bulan itu, maka kita akan layangkan lagi surat teguran. Minta segera mungkin Kapolsek, kemudian camat, lurah untuk turun tangan. Kita tunggu 1 bulan kemudian. Nah, kalau sampai kedua kali tidak digubris juga, maka kita akan naik ke yang lebih tinggi, yaitu Kapolres. Kalau tadi Polsek. Kalau tidak dengar juga yang ketiga, maka kita akan layangkan surat ke Kapolres, dari camat ke bupati. Kalau ketiga kemudian juga tidak pernah digubris dan malah dibiarkan, bahkan malah dibackingi, maka apalah daya, kita akan ajak semua masyarakat berbondong-bondong untuk mendatangi tempat maksiat di situ. Itu pun tidak ujug-ujug kita langsung hancurkan, tidak. Kita ajak dialog dulu. Warung remang-remangnya, bandar-bandar narkobanya, bandar-bandar mirasnya, kita ajak dialog, kita ingatkan, kita nasihati. Kalau dia terima, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia malah justru mengerahkan kekuatan preman-preman, maka kita akan lawan siapapun yang membackingi tempat kemaksiatan. Kita akan jadikan kepala jadi kaki, kaki akan jadi kepala. Apapun tantangannya di hadapan kita, siapapun yang membackingi tempat maksiat, demi Allah, maka kita akan lawan siapapun yang ada di hadapan kita. Takbir, takbir. Itu pernah kejadian, Bu. Jadi bukannya kemudian diingatkan dia sadar, malah dia kerahkan preman-preman. Cilodong apal tuh, Pak? Apal tuh Cilodong, Pak? Ulah-ulah ya si Bapak pernah ke Cilodong ya. Oh, cenah. Itu Cilodong dari dulu kita ingatkan, zaman almarhum Kiai Haji Abdullah AS Jobat. Kita ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, kita razia setiap seminggu sekali. Malah bukannya sadar, dia kerahkan preman-preman yang ada di Indramayu, yang ada di Cirebon, yang ada di Karawang, menyerbu ketua DPW FPI Purwakarta yang dulu, yaitu almarhum Kiai Haji Dr. Andes Abdullah Joban. Datang dengan bawa golok, datang dengan pasukan 3 truk, tekagok, Bu, nyerang nauge, Bu. Tapi alhamdulillah tidak ada sedikit pun ketakutan di dada kita, karena tujuan kita hanya untuk mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Lain orang aik petang-tang peteng-teng asa aing jagoan, bukan. Andaikan kita mati hari itu dikeroyok oleh preman-preman itu, insya Allah, wallahu syahid,
Allah akan memberikan kesyahidan buat kita. Betul? Betul? Maka akhirnya kita dialog dengan mereka-mereka. Kalau memang ternyata Anda tidak pernah sadar dan malah mengerahkan preman-preman ke sini, jangan salahkan, besok kita akan tempur nanti di Cilodong. Dan alhamdulillah tidak sedikit daripada laskar-laskar kita kerahkan 500 laskar Front Pembela Islam saat itu di tahun 2003 waktu zaman Bupati Bunyamin Dudih almarhum. Dan alhamdulillah dengan kekuatan Pemda, kemudian TNI, kemudian juga Polri-nya, polisi dan TNI-nya, itu Cilodong yang dulu setiap kita mau jalan ke Cikampek, Bu, banyak kupu-kupu malam. Apal tuh, Bu, kupu-kupu malam, Bu? Apal tuh kupu-kupu malam, Bu? Apal wae tuh si Ibu mah. Itu alhamdulillah akhirnya mereka diusir dan tempat itu diratakan atas kerjasama kita dengan pemerintahan. Makanya kalau pemerintah dengan ulama, umara dengan ulama bersatu, insya Allah kemungkaran sebesar apapun, kemaksiatan sebesar apapun akan mudah kita lawan. Betul? Betul? Tapi kalau pemerintahnya malah mengeluarkan perda, mengeluarkan izin, malah memfasilitasi, malah justru mendukung, nah ini yang akan jadi masalah. Sebetulnya pemerintah tidak usah benci kepada kita. FPI mah Pak, sebetulnya lamun maksiatna beres dirajian ku polisi, FPI bakal bubar sorangan, bakal baralik deui ka pasantren, baralik deui ka majelis ta'limna, baralik deui ka imahna, baralik deui ka kandangna. Emang teu capek ngalawan tempat maksiat? Lamun lain karena Allah, Bu, kalau bukan mencari ridha Allah, Pak, oh, tidak akan mungkin kemungkaran sebesar itu bisa kita runtuhkan. Betul? Betul? Maka mudah-mudahan kita doakan sekali lagi, di Jatilur ini akan senantiasa Allah berikan kedamaian. Allah akan kemudian berantas itu kemaksiatan-kemaksiatan, para pelaku-pelakunya pun disadarkan. Dan alhamdulillah dari perjalanan demi perjalanan Front Pembela Islam, hari ini tentunya FPI tidak lagi melakukan cara-cara yang dahulu, yaitu dengan cara-cara di jalanan, merazia, mendatangi tempat-tempat maksiat. Tapi alhamdulillah hari ini FPI dengan jihadnya, dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, dengan hisbahnya, cukup dengan bil lisan, dengan lisan, cukup dengan jihad konstitusi, cukup dengan kita mencari dan memilih, menyiapkan orang-orang yang siap untuk duduk di DPR, MPR. Karena akar daripada itu semua ada di sana. Orang berani menjual minuman keras karena mereka punya izin, karena punya undang-undang, sehingga dilegalkan mereka pelacuran, minuman keras, narkoba. Bahkan kemarin berita terbaru di Sukasari, aya kebon ganja 1 hektar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nu era saha? Orang Sukasari, orang Jatiluhur, apa orang Bandung? Orang Sukasari, orang Jatiluhur, tercemar namanya. Walaupun ada bantahan-bantahan, oh itu orang Jogja katanya ketangkep, aik naonan jauh-jauh di Jogja ngadon melak ganja di Sukasari, gawe. Tapi alhamdulillah berkat kesigapan daripada aparat, akhirnya orang tersebut ditangkap dan ganja itu dimusnahkan. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu maka penting kita nanti untuk menyiapkan orang-orang, untuk menyiapkan para tokoh-tokoh yang siap duduk di DPR. Untuk apa? Nanti untuk mengeluarkan undang-undang yang siap melindungi daripada masyarakat dari narkoba, dari kemaksiatan, dari pelacuran, sehingga besok
orang-orang yang menggodok daripada undang-undang tersebut bukan dengan serta-merta, bukan karena ngelihat uang. Oh, di Jatiluhur mah karena tempat pariwisata maka diperbolehkan minuman di atas 40%. Akibat naon? Akibat diberedu, akibat lemahnya di DPR Purwakarta. Tapi kalau di DPR yang duduknya orang soleh, orang yang beriman, orang yang takutnya hanya kepada Allah, insya Allah dibayar sabara miliar pun dia tidak akan pernah mau mengeluarkan, bahkan dia akan menolak dengan mentah-mentah. Betul? Maka jangan salah nyoblos, salah milih, Bu. Engke lamun aya caleg-caleg nu siap buat fakta integritas dengan kita, maka itu yang akan kita pilih. Tapi kalau yang tidak siap membela Islam, membela ulama, membela masyarakat, pilih apa ulah? Pilih apa ulah? Ulah dipilih tuman. Karena kena bakal gitu, kayak di Jatiluhur, oh pariwisata boleh, itu hotel-hotel, orang yang mau suami istri bukan suami istri boleh, mau melakukan zina silahkan, tanpa ada pengawasan daripada undang-undang, tanpa ada pengawasan kontrol daripada aparat. Seenaknya mereka zina di tempat kita, nanti giliran azab Allah turun bukan hanya pelaku maksiat saja, tapi masyarakat yang ada di sekitarnya akan terkena imbasnya. Betul? Betul? Nah, oleh karena itu besok saya ingin menghimbau kepada jamaah yang ada di sini. 2019 jangan lupa pilih dari mulai presiden sampai anggota legislatif yang ada di DPR Purwakarta itu orang-orang yang soleh, yang hanya takutnya kepada Allah, yang siap membela para alim ulama, siap membela para habaib. Karena ulama habaib yang hari ini mereka betul-betul berjuang untuk bangsa dan negara. Betul? Betul? Habib Rizik saking membela negara NKRI ini sampai beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Kalau Habib Rizik ingin duit gampang, ditawari 10 triliun. Apal tuh Bu duit 10 triliun? 1 miliar weh, apal tuh? Pernah ninggalin tuh? Sarua Bu. Itu Habib Rizik ditawari, yang penting tong ngaganggu ke pemerintah. Ulah gogorowakan wae jokodok cenah. Cicing. Tapi Habib Rizik tidak pilih itu. Yang Habib Rizik suarakan adalah kebenaran. Bukan karena ada kebencian di dalam dada Habib Rizik terhadap Jokowi, bukan. Tapi karena Jokowi yang selalu memancing, selalu mengkriminalisasi daripada alim ulama. Betul? Nah, oleh karena itu suara Habib Rizik hari ini komando di bawah Habib Rizik. Jangan salah pilih. Di 17 April nanti pilih nomor sabara? Aina usah daek nanya ya. Namun bener-bener orang servis ikut komando daripada alim ulama, acungkeun tanganna. Di servis, masyarakat servis Jatiluhur nu milih nomor hiji ngacung. Ih kamarana ieu teh jamaah teh. Nomor hiji. Ieu saloba kieu nu ngacung. Nomor hiji. Bu, nomor hiji. Pak, nomor hiji. Oh, hiji acan. Jadi milihna nomor sabaraha tuh? Coba buktikan. Nu milih nomor 2 acungkan tangannya. Wah, bener-bener ya mah. Yakin berarti Jatiluhur betul-betul ikuti komando para alim ulama. Takbir, takbir. Siap patuhi ulama, siap ada di bawah komando ulama. Takbir, takbir. Dan ingat nanti milih calegna oge Bu. Pak, ulah salah di Jatiluhur saha? Di Jatiluhur saha?
siga nu teu yakin nyebutkeun Haji Dedi cenah. Di Jatiluhur saha? Di mana eta Haji Dedi teh? Partaina partai naon? Partaina partai naon? Ulah sieun-sieun Bu. Oh. Itu beda geus ngadar lauk nila dah. Alhamdulillah. Berarti umat Islam yang ada di DPC Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, wabil khusus servis betul-betul mengikuti komando Habib Rizik. Nah, berarti yakin saya tidak akan susah-susah lagi besok. Di sini para alim ulama, para habaibnya, para tokoh-tokohnya harus betul-betul 2019 takbir takbir. Alhamdulillah. Ulah sieun-sieun Bu, batur mah ayeuna kampanyena ka mana-mana ngabagi-bagi duit. Urang mah ngan kabagian stiker hungkul jeung spanduk Bu. Teu naon Bu, teu naon Bu. Nomor 2 mah mau dibere duit Bu, teu naon Bu. Mau dibere beas teu naon Bu. Mau dibere endog Bu. Tetap milih nomor 2 Bu. Tepat nomor 2 Bu. Nomor hiji 1 juta ewang Bu. Nomor hiji mah mere beas sakarung ewang Bu. Mere endog satreuk Bu. Jadi tetap milih nomor 1 juta Bu, 1 juta. 2 juta Bu, 2 juta. 5 juta Bu, 5 juta Bu. Tah, geus ngarti geuningan orang servis. Takbir. Jadi lamun isukan aya nu ngiming-ngiming urang ku beas di tahun nomor 1, kira-kira pilih apa ulah? Pilih apa ulah? Pilih apa ulah? Ai beasna kumaha ieu teh? Ayeuna mere duit 1 juta Bu. Didukung apa moal? Ai duitna ih kumaha orang servis teh lieur ieu mah. Kadieu ujug-ujug bawa truk ngabagi-bagi ke masyarakat endog kita mere kita milih nomor hiji Bu. Pilih apa ulah? Pilih apa ulah? Endogna nu satruk cokot. Kumaha ibu-ibu we lah eta mah urusan dapur ibu. Jadi insya Allah nanti pada tanggal 17 tetap kita harus menjaga kondusivitas. Setuju? Setuju? Pemilu damai. Ulah gontok-gontokan cicing, ulah ribut cicing. Tadi kan geus apal kan? Nomor sabaraha? Coba acungkeun nomor sabaraha? Nu teu ngacung berarti nomor hiji dah. Cirian ti ayeuna. Jadi hati-hati Bu. Ini saya di sini bukan sedang kampanye, tapi saya ingin mengingatkan pentingnya membela ulama, membela habaib, membela Islam, karena di 2019 nanti itu adalah pertaruhan antara ulama. Kalau ulama sampai tidak pernah kita dengar komandonya, maka kita semua akan berdosa. Betul? 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 Siap ikuti komando ulama? Siap ikuti komando ulama? Takbir. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti setelah 2019 tanggal 17 itu di servis nanti akan terjadi sesuatu hal yang amat luar biasa. Amin ya robbal. Tabligh akbar di mana-mana, amin. Majelis taklim di mana-mana, amin. Harga-harga jadi murah, amin. Bapak-bapak karawin deui.